Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya sendiri Haning Karunia Putra dan rekan saya Clara Octavia. Analisis rasio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio terdiri dari 4 rasio, yaitu analisis rasio likuiditas, analisis rasio aktivitas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio profitabilitas. Untuk pembahasan kali ini yaitu analisis likuiditas dan analisis aktivitas. Analisis likuiditas merupakan analisis atas laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Artinya, analisis likuiditas ini menunjukkan berapa kali kewajiban hutang jangka pendek dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Jenis-jenis analisis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu rasio untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis-jenis laporan keuangan. Yang kedua, quick ration atau rasio cepat, yaitu rasio ini dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar namun tanpa persediaan karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi uang dibandingkan aset lainnya. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio, yaitu digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk melunasi kewajiban atau utang jangka pendek. Berikut ada contoh perhitungan analisis likuiditas. Soalnya, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut: kas 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Yang diminta, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar, di mana aktiva lancarnya 232 juta dibagi 45 juta, hasilnya 5,15. Yang kedua, rasio cepat, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Untuk aktiva lancarnya 232 juta dikurangi persediaannya 75 juta dan dibagi utang lancarnya 45 juta, hasilnya 3,48. Yang ketiga, rasio kas, yaitu kas plus bank dibagi utang lancar. Kas plus banknya 50 juta dibagi utang lancarnya 45 juta, hasilnya 1,1. Selanjutnya ada analisis aktivitas. Adalah proses mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan
Dengan melakukan analisis aktivitas dapat dibuat inventarisasi aktivitas. Metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas adalah wawancara. Tahap analisis aktivitas sering memerlukan estimasi lunak atau perkiraan tentang aktivitas yang dilakukan. Selain identitas aktivitas konsumsi, waktu pelaksanaan aktivitas juga perlu diketahui. Inventarisasi aktivitas dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi waktunya. Jenis analisis rasio aktivitas. Ada rasio perputaran aktiva atau total asset turnover, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, dan rasio perputaran piutang. Contoh perhitungan analisis aktivitas dalam satuan rupiah. Penjualan 30 juta, harga pokok penjualan 20 juta, laba kotor 10 juta, beban usaha 7 juta, laba usaha 3 juta, pendapatan bunga 500.000, beban bunga bank 350.000, laba bersihnya 3.650.000. Penyelesaiannya, rasio perputaran piutang sama dengan 30 juta rupiah bagi dalam kurung 4 juta rupiah tambah 4 juta rupiah bagi 2 sama dengan 7,5 kali. Rasio perputaran persediaan sama dengan 20 juta rupiah dibagi dalam kurung 15 juta rupiah tambah 500.000 rupiah dibagi 2 sama dengan 2 kali. Rasio working capital turnover sama dengan 30 juta rupiah dibagi dalam kurung 22 juta rupiah kurangi 6 juta rupiah sama dengan 1,87 kali. Total assets turnover sama dengan 30 juta rupiah dibagi 28.500.000 rupiah sama dengan 1,05 kali. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.